Oh iya. Saya kira teman-teman semuanya tadi sudah melihat melalui layar monitor, mungkin ada yang dari dalam, dan kami sudah menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Pak Mahfud? Atau langsung bertanya kalau ada? Silakan. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi, permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Itu aja kalau saya. Materinya tadi udah jelas. Ya. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah sangat jelas. Tadi ketika masuk ke gedung ini ada seorang wartawan yang menanyakan pada saya mengapa melakukan permohonan PHPU padahal perolehan suaranya begitu jomplang 40%. Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah mengatakan ini bukan soal kalah menang. Ini persoalan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik. Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Kalau bisa kita menjadi negara nomor 1 di dunia dalam menegakkan demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi juru selamat kita. Ya, mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Alasannya sudah kami kemukakan dengan cukup jelas tadi, ya. Jadi bukan pemilu diulang, tapi pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Kami tadi mendalilkan antara lain, tapi saudara bisa baca di permohonan PHPU yang bisa diunggah, ya, dan juga bisa melihat semua rekaman. Kita ini kan melihat, ya, pelanggaran TSM yang sangat terstruktur, sistematik dan masif. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nepotisme. Nepotisme yang melahirkan abuse of power. Nah, ramifikasi atau turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah
dari kekuasaan, dan banyak lagi. Ya, kita melihat baliho diturunkan, ya, kita melihat Pak Ganjar, Pak Mahfud tidak bisa tampil dalam acara-acara tertentu, kita melihat algoritma kekuasaan yang menggiring pemilih untuk ke TPS, tapi tidak punya kebebasan untuk memilih. Ini absurd, sangat absurd untuk mendengar ini. Tapi that is what happening. Algoritma kekuasaan kemudian masuk ke algoritma IT yang melakukan penggelembungan suara. Dan itu tidak bisa dideteksi karena KPU tidak transparan dan akuntabel dalam hal ini. Nah, mungkin itu sedikit saja jawabannya. Nanti kita bisa lihat kembali secara lebih detail dan proses pembuktian. Makasih ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Kita kesana.